Pemirsa, keluarga korban penganiayaan Darso, warga Gilisari, Semarang, Jawa Tengah kecewa dengan pernyataan Kapolresta Yogyakarta yang menegaskan 6 anggotanya tidak terlibat dalam penganiayaan berujung kematian. Kuasa hukum keluarga almarhum Darso, Antoni Yuda Timur, menjelaskan jika ada kejanggalan dalam proses penyelidikan Polresta Yogyakarta terhadap 6 oknum polisi yang dilaporkan istri korban. Saat dirawat di rumah sakit, almarhum Darso bercerita kepada istrinya soal penganiayaan usai dijemput oleh oknum polisi Jogja. Kemarin rilis dari Polresta Yogyakarta juga tidak sama sekali menyinggung mengenai penganiayaan. Ini yang sangat mengecewakan keluarga. Nah, dengan acara ini, dengan agenda ini, semoga nanti hasilnya dapat mendukung penyidikan. Kecewanya karena sama sekali tidak bicara tentang tentang penganiayaan. Mereka menceritakan tentang datangnya 6 orang itu ke lokasi, ya, ke rumah duka. Di sana kemudian katanya mau menyerahkan surat klarifikasi. Surat apa? Kita nggak pernah terima surat apa-apa. Kalau emang mau menyerahkan, kenapa harus bawa orang keluar? Lalu kemudian katanya 500 meter dari rumah korban, saat naik mobil korban pengen buang air kecil. Kemudian setelah korban buang air kecil, semua yang ada dalam mobil buang air kecil. Kan aneh ini. Ngapain polisi dari Jogja jauh-jauh ke sini buang air kecil bersama-sama? Kan begitu. Jadi mungkin ada kejanggalan dari pernyataan. Iya, jelas kalau itu. Ya, kita lanjutkan perbincangan masih dengan kuasa hukum keluarga korban, Pak Antoni. Saya ingin kembali lagi ke mungkin hari ini, mungkin kemarin ya, setelah dilakukan ekshumasi. Apa komentar dari keluarga korban dan apa catatan dari Anda sebagai kuasa hukum? Ya, keluarga korban pada prinsipnya awalnya tidak bisa menerima ekshumasi ya, karena masih berpikir secara agama bagaimana. Tapi kemudian tim kami dapat meyakinkan, karena ini kepentingan penyidikan, akhirnya bisa menerima agenda ekshumasi itu. Nah, bagi kami ekshumasi tadi, kita percaya bahwa penyidik akan bekerja profesional. Artinya hasilnya nanti kita harapkan dapat mendukung dilanjutkannya penyidikan. Namun demikian kita masih menunggu. Dan kami cukup berterima kasih kepada Polda Jawa Tengah karena kemarin ekshumasi bukan hanya dokpol tetapi ada dokter forensik dari Universitas Sultan Agung dan Unimus. Artinya tidak dilakukan sendiri oleh dokpol. Ini merupakan satu hal yang membuat kita makin percaya. Namun demikian hasilnya nanti kami berharap dapat membuat penyidik lebih yakin untuk melanjutkan penyidikan. Karena sampai dengan hari ini belum dipanggil juga itu para pelaku untuk diperiksa. Padahal namanya ada, alamatnya jelas, satuannya jelas. Saya sih berharap bisa diperiksa terlebih dahulu nanti. Segera mungkin setelah saksi yang lain diperiksa itu bisa diperiksa. Iya, Pak Antoni, sebelum ekshumasi ini pernah ada visum tidak ketika korban sudah dinyatakan meninggal? Oh, tidak ada, karena keluarga ini keluarga sederhana yang tidak paham hukum juga. Artinya ketika suaminya meninggal, maka ya hanya dikuburkan, kemudian dikabarkan ke yang lain, hanya begitu aja. Kalau boleh tahu Pak Antoni, kapan kalau boleh tahu kapan Anda ditunjuk sebagai kuasa hukum? Saya tanggal 18 Desember. 18 Desember. Dan setelah itu Anda mulai mengontak pelaku begitu ya Pak Antoni? Setelah kami mendapatkan cerita dari keluarga, kami mulai melengkapi cerita itu, kami mendapatkan beberapa foto-foto dan video kejadian itu ya. Nah, foto-foto itu salah satunya adalah foto saat 6 anggota ini datang ke Semarang. Ada fotonya ya Pak Antoni? Ada foto mereka? Ada. Oke. Ada. Menggunakan seragam. Dari seragam itulah kemudian kita dapat ngomong, dapat kita pastikan bahwa dia adalah anggota polisi. Jadi dasarnya bukan ngawur, bukan kira-kira ini, karena dasarnya ada. Oke. Nah, saya bilang sama istri, katanya salah satu terduga pelaku meninggalkan nomor telepon. Mana? Ternyata nomor teleponnya sudah diserahkan kepada orang yang katanya mau membantu mediasi. Kan kita nggak punya nomor telepon lagi. Iya. Makanya kemudian saya cek foto-foto itu. Saya mendapatkan beberapa hal yang menjadi petunjuk, akhirnya saya mendapatkan nomor telepon itu. Dan itu butuh waktu beberapa hari memang. Saya temui beberapa orang, baru kemudian tanggal 23 Desember, saya menghubungi salah satu terduga melalui pesan WhatsApp.
Dan pada Gitu. saat dihubungi, Anda merasakan responnya seperti apa, Pak Antoni? Saya hubungi malam, nggak malam lah ya, sore mungkin ya. Dia baru jawab subuh, setengah 6 pagi ya. Setengah 6 pagi dan langsung mengatakan saya laporkan kepada pimpinan ya Bapak gitu. Jadi dia hanya mengatakan melaporkan kepada pimpinan. Oke. Lalu saya katakan bahwa ini peristiwa penting, harus menjadi prioritas. Kemudian petunjuk pimpinan kata dia harus mau mengkonfirmasi kepada saya itu setelah Giat Nataru. Dan saya nggak keberatan walaupun ini penting menurut saya Giat Nataru merupakan agenda tahunan yang memang perlu pengamanan polisi, apalagi beliau adalah polisi-polisi lalu lintas, tentu kegiatannya banyak. Oke, saya tidak banyak bicara, silahkan. Namun saya butuh ini menjadi prioritas untuk didahulukan. Baik. Itu saya tulis, bahkan saya siap untuk share nanti segala percakapan saya dengan dia. Oke. Nanti kalau diminta propam atau apa saya siap. Baik, ini satu orang saja yang terus berkomunikasi dengan Pak Antoni atau Pak Antoni punya akses ke beberapa dari 6 orang ini? Satu orang. Satu orang Inisialnya saja. I. Inisialnya I, oke. Dan pada saat pernah terjadi mediasi dan kemudian menyerahkan uang 25 juta itu dilakukan oleh 6 orang ini atau ada orang lain lagi yang menyerahkan? Kalau yang 25 juta menurut keterangan istri korban yang dilihat di lokasi ada 5 orang. 5 orang yang dia kenal yang sebelumnya 6 orang, artinya yang pernah dilihat. Tetapi di dalam sana ada beberapa orang yang mungkin tim mediator dari orang yang menawarkan jasa tadi. Dan ketika menyerahkan itu Pak Antoni, ketika menyerahkan itu apa yang mereka katakan? Uang itu untuk apa? Karena kemudian kan kita kalau mendengar runtutan ceritanya menyerahkan uang itu seolah-olah sepertinya sebenarnya mengakui ya bahwa terjadi penganiayaan. Kemudian ini adalah uang semacam uang tutup mulut begitu misalnya. Kalau bahasa bisa diperhalus lah ya. Iya, kalau bahasa bisa diperhalus. Oke, apa yang dikatakan tepatnya ketika menyerahkan 25 juta itu? Kebetulan istri korban ini orang yang sangat sederhana, orang yang polos. Kadang-kadang memaknai sebuah kalimat juga tidak bisa menerjemahkan dengan baik. Kalau saya tanya-tanya beberapa kali, sempat mengatakan tali AC. Yang kemudian dalam bahasa saya katakan ya mungkin saja uang duka, saya bilang begitu kan, karena emang sedang berduka. Tapi kalau prosesnya menjadi tawar-menawar dari 5 ditolak, kemudian 25 naik ya dari 5 ke 25, maka pernyataan dari Kapolres Yogyakarta yang mengatakan bahwa itu merupakan uang patungan sebagai empati, saya meragukan. Karena 25 juta itu bukan uang yang kecil untuk anggota Satlantas dalam rangka takziah, dalam rangka uang duka. Bahkan mungkin keluarganya meninggal pun belum tentu pada iuran sebegitu banyaknya. Iya. Ini harusnya menjadi dasar bagi ya Polresta Yogyakarta maupun Propam-Polda DIY untuk menelusuri. Kenapa terjadi tawar-menawar? Kenapa sebesar itu? Walaupun relatif uang, tapi kita perlu ngelihat lah. Mungkin tetangganya di kampung satu RT meninggal pun belum tentu dia mau ngasih uang 1-2 juta gitu. Baik. Ini sana bukan, pemilik bukan, ngasihnya 25 nih. Baik. Apalagi kalau bukan terkait dengan peristiwa penganiayaan itu. Pak Antoni, dari 11 Januari setelah laporannya masuk, adakah kontak dengan pelaku yang biasa berkontak dengan Pak Antoni? Sudah, tidak ada. Dia tidak menghubungi saya, tentu saya juga tidak akan menghubungi dia. Karena sudah kita serahkan kepada Polda Jateng. Oke, dan uangnya masih di adiknya, adik dari korban ya? Masih di bawah adik korban. Oke, apa yang diinginkan? Waktu di kantor saya itu Iya. dibawa, diserahkan kepada kami, tapi kami menolak juga. Kamu bawa dulu lah, saya bilang gitu. Biar tidak pindah tempat. Oke, Ya. Apa yang diinginkan pihak keluarga saat ini Pak Antoni? Kalau saat ini yang diinginkan keluarga, proses penyidikan ini berlangsung sebagaimana yang kami kami bicarakan sejak awal ya, bahwa penyidik nanti bisa profesional, bukan hanya dengan hasil ekshumasi lalu bisa menyimpulkan, tapi sebab kematian itu karena rangkaian peristiwa juga bisa. Ini nanti harus saya mohonkan kepada media untuk lebih membantu kami dalam rangka mencari keadilan. Karena memang almarhum Darso ini penderita penyakit jantung. Iya. Jadi kalau nanti kemudian mohon maaf ini bukan mendahului, meninggalnya dinyatakan karena penyakit jantung, tentu kita harus lihat penyakit jantung itu dipicu oleh apa.
Ini penting, jangan kemudian diakhiri begitu saja. Harus ditelusuri, dipicu dari apa. Kalau dipicu dari penganiayaan itu, kemudian bukan serangan ya, jadi umat lah katakan begitu, ya tentu ini merupakan sebab juga gitu loh. Oke. Yang harus dilihat secara tidak langsung begitu. Baik. Jadi ada kekhawatiran pasca ekshumasi kita rapat begitu tuh. Iya, itu memang celah yang kemudian agak mengkhawatirkan dan tidak bisa kemudian yakin bahwa apakah penganiayaan itu memang menjadi pemicu kematian ya Pak Antoni. Iya, karena jenazahnya pun sudah sejak September, ya Iya. kan? Kemudian baru diekshumasi di awal Januari, sudah 3 bulan lebih. Ya kan tentu beda dengan otopsi kalau kita menemukan mayat yang sudah belum dimakamkan, tentu beda. Iya. Dan kita percayakan hal tersebut kepada tim forensik. Namun demikian kekhawatiran kami ini harus kami sampaikan agar masyarakat juga menjadi tahu bahwa ada hal yang difikirkan oleh keluarga yang harusnya dipikirkan oleh banyak orang dalam rangka mencari keadilan. Baik itu keadilan bagi keluarga maupun keadilan bagi masyarakat. Oke. Ini penting. Baik. Untuk terus digaungkan. Baik, Pak Antoni, satu sebelum kita break, korban ini kan sempat pulang ke rumah ya setelah dirawat di rumah sakit, dan kemudian sempat beberapa hari. Meninggalnya itu di rumah atau di rumah sakit, Pak Antoni? Meninggalnya di rumah. Jadi 2 hari di rumah, malamnya sempat dibesuk sama beberapa anggota keluarga yang lain ya, keluarga besar. Di sana dia kembali menceritakan bahwa dia dihajar, dia dipukuli di bagian dada dan perut, dia merasa sakit. Dan dengan kakaknya ketika di kamar berdua dia mengatakan tolong dibantu untuk diusut, tolong dibantu untuk diproses karena saya butuh keadilan. Ternyata kalimat itu merupakan kalimat terakhir karena besoknya beliau meninggal. Kakaknya sempat mengatakan ya sudah, yang penting kamu sehat dulu, ini urusan gampang. Karena memang tentu seorang kakak butuh adiknya sehat dulu kan. Ternyata malah itu kalimat terakhir yang oleh keluarga kemudian menjadi wasiat yang perlu dilaksanakan gitu. Jadi sempat sadar dan sempat bisa cerita berarti ya Pak Antoni selama di rumah Ya, itu? dari rumah sakit sudah cerita, dari rumah sakit sudah sadar. Tidak sadarnya itu ketika dipukuli itu menurut cerita sempat jatuh kemudian dibawa ke rumah sakit. Kalau selama di ICU dia bisa cerita, selama dirawat dia bisa cerita, di rumah dia bisa cerita, tapi memang tidak bisa apa-apa secara fisik, jalan tidak bisa, harus dipapa. Videonya bahkan ada video. Itu lukanya di mana saja Pak Antoni, kalau mungkin Anda ingat posisi lukanya di mana saja? Kalau luka menurut pengakuan istri korban ada lebam di pipi samping kiri ini ya. Istri sempat mengatakan itu ada luka lebam. Kalau adik-adiknya tidak memperhatikan, hanya fokus kepada cerita korban yang mengatakan sakit di bagian dada dan perut, dipegang pun sakit, dari dalam sakit. Itu diceritakan ke beberapa orang sakitnya itu. Sampai nafasnya pun terengal-engal. Bahkan malam sebelum meninggal, adik korban sempat lari keluar untuk mencari oksigen, beli oksigen. Gara-gara dalam rangka membantu pernapasan kakaknya. Dan beliau tidak menyangka, adik-adik kakaknya tidak menyangka kalau itu merupakan malam terakhir yang keesokannya korban meninggal dunia. Oke, baik, kita masih akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime.